Oke, selanjutnya kita ke alat-alat yang biasa digunakan untuk peracikan obat di lab farmasetika dasar. Yang pertama adalah mortir dan stamper. Nah, yang disebut dengan mortir itu adalah ini ya. Jadi kalau mungkin seperti lumpangnya itu ya. Jadi lumpangnya. Kemudian yang disebut dengan stamper atau alunya itu yang ini ya. Jadi ini adalah mortirnya, ini adalah stampernya. Ada beberapa ukuran untuk mortir dan stamper. Jadi beberapa ukuran, beberapa macam ini digunakan untuk sebaiknya digunakan untuk peracikan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya akan membuat racikan puyer atau racikan kapsul, biasanya kita menggunakan yang ukurannya itu besar gitu ya. Kemudian untuk peracikan salep kita menggunakan yang ukurannya kecil. Yang jelas harus dibedakan antara peracikan untuk penggunaan obat dalam dan juga peracikan untuk obat luar gitu ya. Jadi ini mortir dan stamper itu digunakan untuk mencampur, menghaluskan, melarutkan ya bahan-bahan ya, membuat emulsi, membuat suspensi, itu menggunakan mortir dan stamper. Kemudian yang kedua itu adalah water bath ya. Water bath ini digunakan untuk penguapan ya, jadi atau untuk pelelehan, untuk pembuatan sediaan-sediaan yang memerlukan pemanasan ya, seperti pembuatan supo, pembuatan salep ya, pembuatan serbuk yang menggunakan sediaan cair seperti tinktur atau ekstrak yang perlu untuk dipanaskan. Nah itu ya, kita menggunakan water bath. Selanjutnya kita akan ke alat yang lainnya, yaitu beaker glass ya. Jadi beaker glass ya, ini adalah beaker glassnya. Beaker glass itu ada dalam berbagai macam ukuran ya. Jadi ada yang kecil ya, 50 ml, 100 ml, 200 ml dan seterusnya. Nah, beaker glass ini fungsinya adalah untuk melarutkan gitu ya, melarutkan. Nah, pelarutan dengan menggunakan beaker glass itu biasanya dibantu dengan yang namanya batang pengaduk. Nah, ini batang pengaduknya ya. Jadi kalau akan melarutkan sesuatu ya perlu pengadukan. Nah, menggunakan beaker glass dan batang pengaduk. Kemudian selanjutnya adalah Erlenmeyer ya. Jadi yang disebut dengan Erlenmeyer itu ini ya. Ya, Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer itu digunakan untuk melarutkan ya, melarutkan bahan, ada dalam berbagai macam ukuran juga ya. Nah, selanjutnya kita ke setelah beaker glass kita ke corong ya. Ya, ke corong. Ini yang disebut dengan corong ya. Yang disebut dengan corong tuh ini ya. Ya, jadi corong ini digunakan untuk membantu ketika kita menuangkan bahan yang bersifat cairan gitu ya. Menuangkan ke dalam botol. Nah, itu menggunakan Erlenmeyer. Menggunakan corong ya. Menggunakan corong. Nah, corong itu juga ada dalam berbagai ukuran ya. Berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Kalau kita akan menuang ke dalam botol ya, atau akan menyaring gitu ya, menyaring itu biasanya kita menggunakan Erlenmeyer. Nah, ini biasanya seperti ini ya, misalnya ini botol gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian atau kita akan menyaring gitu ya, menyaring suatu sediaan larutan gitu ya untuk membersihkan dari kotoran. Nah, di sini nanti tinggal diberi dengan kertas saring. Nah, selanjutnya kita akan ke gelas ukur ya. Jadi gelas ukur itu ada dalam berbagai macam ukuran. Nah, ini ya contoh ya, walaupun
Ada lagi ukuran yang lain yang lebih besar ya, 200 ml itu ada ya, yang lebih kecil juga ada. Jadi yang namanya gelas ukur itu digunakan untuk mengukur gitu ya. Jadi digunakan untuk mengukur ya, mengukur cairan ya. Jadi kita mengukur menggunakan gelas ukur, bukan dengan menggunakan misalnya Erlenmeyer atau menggunakan beker gelas, walaupun di sini itu ada volumenya ya, ada volume, tetapi untuk ketepatan pengukuran sesuai dengan peruntukannya juga kita menggunakan gelas ukur. Nah kemudian setelah gelas ukur kita ke kaca arloji ya. Ini yang disebut dengan kaca arloji ya. Jadi kaca arloji seperti ini biasanya dia sepasang ya. Biasanya sepasang ya, digunakan yang seperti ini ya. Jadi di satu sebagai alas, satu sebagai tutupnya. Nah itu kemudian kaca arloji itu digunakan untuk apa? Kaca arloji itu digunakan untuk menimbang cairan atau cairan kental dalam jumlah kecil ya. Jadi kalau kita itu menimbang cairan itu kita kan tidak biasanya kalau menimbang padatan kan menggunakan kertas perkamen ya. Tapi kalau untuk penimbangan bahan cair ya atau ekstrak kental itu kita menggunakan kaca arloji. Nah selanjutnya setelah kaca arloji kita ke cawan porselin tadi belum ya, cawan porselin. Nah ini yang disebut dengan cawan porselin ya. Jadi cawan porselin ada dalam berbagai ukuran juga. Ini digunakan untuk menimbang cairan juga bisa, tapi lebih utamanya ini digunakan untuk menguapkan ya. Menguapkan cairan biasanya kita taruh di atas water bath kalau untuk menguapkan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ditaruh di atas water bath. Di sini ada cairan, kemudian water bath-nya dinyalakan. Nah, itu biasanya digunakan untuk membantu penguapan.